Selamat datang lagi di Rex Journey Spiritual. Masih barengan sama saya, Riesta Rahma. Dan kali ini kita akan membahas tentang spiritual healing. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali ataupun gak sengaja ngeklik video ini, perkenalkan, Rex Journey ini adalah sebuah channel YouTube dari kami, di mana kami akan secara rutin mudah-mudahan memposting video-video tentang pengetahuan-pengetahuan spiritual setiap hari Selasa dan juga Jumat. Jadi mohon supportnya untuk bisa subscribe channel ini dan bunyiin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan tentang semua pengetahuan spiritual yang kami share di channel ini. Saya juga mau memperkenalkan, kami punya Instagram yang kami gunakan sebagai platform untuk berinteraksi dengan kalian, di mana kalian bisa melakukan konseling langsung dengan kami jika memang kalian membutuhkan arahan untuk permasalahan-permasalahan spiritual kalian. Nah, untuk sekarang aku bakal membahas atau sedikit share aja sama kalian tentang spiritual healing. Jadi katanya di tahun 2022 ini itu adalah musim healing. Entah kenapa nih istilah healing di awal tahun 2002 itu sangat meningkat drastis dibicarakan ataupun disebut-sebut nih sama teman-teman yang memang aku nggak tahu deh motivasinya apa. Cuman akhirnya sepertinya istilah healing ini itu salah diartikan menjadi sesuatu hal yang dilakukan ketika teman-teman ingin refreshing gitu. Nah, di sini mungkin aku pengen meluruskan dulu apa itu sebetulnya arti dari kata healing ya. Jadi sebetulnya kata healing itu sendiri digunakan dalam istilah spiritual untuk proses penyembuhan. Nah, jadi penyembuhan diri itu kan ada penyembuhan fisik, ada penyembuhan mental, dan penyembuhan jiwa atau batin atau spiritual. Nah, kata healing sendiri itu digunakan untuk metode penyembuhan spiritual. Jadi segala sesuatu, segala permasalahan, segala penyakit yang berasal dari bawah sadar kalian, yang berasal dari jiwa kalian, dari batin kalian, ketika itu ingin diperbaiki, dilakukanlah sebuah healing. Gitu. Jadi si healing ini sendiri bukan sebuah refreshing, bukan jalan-jalan traveling untuk menghilangkan stres. Enggak kayak gitu juga. Mungkin kenapa akhirnya jadi dimisinterpretasikan sebagai sebuah refreshing gitu ya, atau vacation atau jalan-jalan kayak kemana, yaitu karena memang spiritual healing sendiri, sesuatu yang spiritual itu jarang banget atau itu belum umum gitu di masyarakat kita. Masih akhirnya sulit dibedakan antara mental, perilaku, dan hal-hal yang psikologi. Sedikit membedakan, memang sangat tipis perbedaannya antara mental dan batin. Namun sebetulnya perbedaannya apa sih antara pengobatan psikologi dan pengobatan spiritual? Karena itu sama-sama untuk mengobati kesadaran kita atau untuk mengobati perilaku kita, mengobati anxiety kita gitu. Biasanya kan seperti itu. Yang sangat membedakan itu adalah kalau di psikologi kajiannya adalah kesadaran sadar, perilaku, behavior, yang dimana itu adalah bagian dari mental kita. Sedangkan di spiritual sendiri itu kajiannya adalah kesadaran bawah sadar atau jiwa kita, batin kita. Jadi yang diobati adalah segala penyakit hati yang ada di dalam diri kita yang biasanya tersimpan sangat lama dan membentuk sebuah trauma, dimana akhirnya si trauma itu mempengaruhi perilaku kita, yang dimana akhirnya mempengaruhi kesehatan mental ataupun mengganggu kesehatan kita.
Nah, biasanya ketika memang penyakit spiritual, biasanya kita tidak aware dengan hal tersebut karena adanya di bawah sadar, karena berawalnya dari semacam katakanlah dendam, kemarahan, emosi yang terpendam. Hal-hal seperti itu yang dianggap itu sepele banget, padahal dari hal seperti itu akhirnya kalau dibiarkan berakibat menjadi stres, depresi, anxiety, tidak nyaman dengan lingkungan, ya akhirnya menjadi sesuatu yang mempengaruhi mental kita dan mengakibatkan mental illness. Ataupun karena penyakit-penyakit hati tadi, emosi yang tidak tersalurkan, sedih berlebihan, kegalauan yang menahun, akhirnya mengakibatkan tubuh fisik kita terserang dan mengakibatkan adanya penyakit-penyakit psikosomatik. Nah, penyakit-penyakit psikosomatik ini adalah penyakit yang memang kita rasakan di tubuh fisik kita, tetapi ketika dicari permasalahannya, itu tidak ada pusat penyakit yang memang bisa disembuhkan. Dan itu terjadi terus-terusan, seolah-olah tidak bisa disembuhkan. Dalam hal psikosomatik seperti itu bisa disembuhkan dengan cara spiritual healing. Gitu. Jadi memang sebetulnya betul ketika orang stres, ketika orang jenuh dengan kehidupan mereka, dengan pekerjaan mereka, mereka akhirnya melakukan healing. Tapi healing itu berbeda dengan refreshing, ya. Jadi healing itu menggunakan metode-metode tertentu juga. Tergantung dari permasalahannya apa. Gitu. Nah, biasanya permasalahan apa saja sih yang bisa disembuhkan dengan spiritual healing? Biasanya itu adalah trauma. Trauma-trauma apa aja sih yang bisa disembuhkan menggunakan spiritual healing? Jadi, jenis trauma yang pertama adalah trauma besar atau intens, yang dimana ini adalah sebuah momen penolakan dari kesadaran kita atas situasi dan kondisi yang terjadi dalam diri kita. Biasanya trauma-trauma ini diakibatkan oleh momen-momen seperti kejadian-kejadian dramatis yang besar yang kita tidak kuat gitu untuk menghadapinya. Contohnya misalkan kecelakaan, lalu juga dijahatin orang, lalu juga tindakan pemerkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya yang membuat diri kita itu shock dan akhirnya trauma atas hal tersebut gitu ya. Itu trauma yang intens tuh. Lalu ada juga trauma yang berulang. Nah, trauma berulang ini mungkin momennya itu tidak sebesar atau seintens dari trauma yang tadi barusan. Tapi si trauma ini terjadi berkali-kali dan berulang-ulang di dalam kehidupan. Seperti contohnya apa? Bullying atau kekerasan dalam rumah tangga gitu. Nah, mungkin gak seberapa, tapi terus-terusan dan akhirnya menjadikan trauma yang sangat kuat di dalam diri kita. Nah, ataupun trauma yang komplikasi. Trauma komplikasi ini adalah ya tadi komplikasi antara trauma intens dan trauma yang berulang-ulang. Akhirnya itu membuat diri kita yang mengalami atau menghadapi situasi tersebut itu kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman ketika kita melakukan kegiatan di kehidupan kita ini. Nah, si trauma-trauma tersebut itu bisa di-healing menggunakan spiritual healing, menggunakan metode pendekatan trauma. Nah, selain itu juga, trauma pun dibagi menjadi 3 berdasarkan pusat permasalahan pada trauma tersebut. Yang pertama, trauma inner child, di mana inner child ini adalah memori dan emosi yang dikumpulkan dari semenjak kita lahir hingga kita dewasa. Nah, lalu setelah itu ada trauma past life atau past life wounds, di mana si trauma past life ini itu berasal dari luka-luka yang terjadi di kehidupan masa lalu dan belum terselesaikan hingga akhirnya terbawa menjadi karmik di kehidupan saat ini. Lalu yang ketiga itu adalah trauma hereditary. Trauma hereditary ini adalah trauma yang berpusat bukan dari diri kita, tapi melainkan dari orang tua kita. Jadi orang tua kita, entah itu ayah atau ibu, itu memiliki trauma, biasanya itu pun diturunkan dari orang tuanya, di mana si trauma itu tidak berhasil untuk mereka selesaikan dan akhirnya ketika kita lahir itu diturunkan kepada kita. Itu pun bisa menjadi trauma yang sangat fatal untuk diri kita karena kita tidak pernah tahu kenapa kita memiliki perasaan-perasaan seperti itu. Kita berusaha mencari tahu tapi sebenarnya tidak pernah kita alami sebelumnya. Nah, kemungkinan itu bisa berasal dari hereditary atau dari
orang tua kita yang menurunkan trauma tersebut. Nah, jadi proses spiritual healing adalah untuk menyembuhkan luka-luka dari trauma inner child atau dari past life atau dari hereditary. Yang kita juga harus mencari apakah si trauma-trauma yang berasal dari hal tiga tersebut itu hanya sekali kejadiannya, besar dan intens, atau itu sering kali berulang-ulang, atau ya komplikasi antara semuanya. Dari situ baru kita bisa menentukan metode healing yang paling tepat untuk diri kita. Ada metode inner child healing, ada past life regression healing, ataupun metode-metode spiritual healing lainnya. Khusus jika si trauma-trauma tersebut akhirnya berakibat ke tubuh fisik menjadi psikosomatis, di sini juga para spiritual healer itu memiliki metode healing yang disebut dengan energy healing ataupun quantum healing, di mana itu adalah menyembuhkan penyakit yang ada di tubuh fisik yang memang berasal dari batin kita. Jadi ketika kita memiliki penyakit di badan spiritual kita, ketika kita memiliki penyakit di bagian batin kita ini, itu tidak hanya bisa di healing dengan refreshing saja. Jadi refreshing itu bisa dilakukan untuk membuat kita tidak menjadi overthinking dengan kehidupan kita, dengan kelelahan kita, dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang bikin kita capek. Refreshing itu sangat membantu. Tapi penyakit yang ada di batin kita itu bahkan tidak terpikirkan oleh kita, itu dirasakan. Bahkan mungkin kita merasakan ada trauma tersebut, tapi kita tidak tahu itu berasal dari mana. Disitulah disebut dengan spiritual trauma atau penyakit batin tersebut. Refreshing itu merefresh pikiran kita, sedangkan batin kita itu tidak pernah terpikirkan. Trauma yang ada di batin kita, di tubuh spiritual kita itu tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Jadi spiritual healing itu bukan refreshing ya teman-teman. Spiritual healing bukan holiday, spiritual healing bukan vacation. Ya, itu bisa sangat membantu untuk membuat kita lebih happy, tapi untuk menyembuhkan rasa di batin kita, menyembuhkan trauma di batin kita, itu memerlukan metode healing yang lebih tepat lagi. Untuk teman-teman yang memang merasa memiliki trauma dan trauma tersebut mungkin sangat mengganggu bagi kehidupan kalian, tapi kalian pun belum tahu bagaimana cara mengatasinya, kami menyediakan konsultasi dan juga memiliki beberapa metode healing seperti Reiki healing, Mystic healing, ataupun past life regression healing. Jadi silahkan teman-teman boleh kunjungi platform Instagram kami di @rexjourney_id. Terus kalian boleh langsung tanya-tanya sama Mimin aja, sama admin aja, atau silahkan langsung ambil konsultasi. Jadi itu aja sedikit tentang spiritual healing. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih bijak lagi untuk mempergunakan istilah-istilah atau kata-kata yang mungkin tidak familiar dengan diri kita. Di sini mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan juga buat teman-teman, dan juga silahkan teman-teman tulis di kolom komentar kalau memang teman-teman pengen tahu informasi apapun juga yang bisa kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa kasih tombol like jika teman-teman suka video ini, dan jangan lupa juga silahkan subscribe channel ini dan juga nyalain loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau kita share video baru. Semoga kita semua di sini selalu mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan, baik itu batin maupun fisik kita. Dan semoga teman-teman semua mendapatkan hari yang cerah. Terima kasih.